Nah, kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lalu gimana cara mengartikan istawa ini? Kalau ulama salaf, ya, mayoritas ulama salaf mengartikan secara tafwid. Tafwid itu artinya apa? Imam Ahmad bin Hambal berkata, ya, kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar, la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah itu beristiwa pada arsy seperti yang Allah kabarkan, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Itu namanya tafwid. Jadi Imam Ahmad itu ahli tafwid. Sebagian ulama salaf ada yang melakukan takwil. Istawa itu diartikan dengan istaula, berkuasa. Itu istawa. Jadi sebagian, kalau mayoritas ulama khalaf memang mengartikan itu adalah dengan arti takwil. Istawa dalam arti berkuasa. Jadi begitu. Nah, Wahabi ketika ditanya cara mendebat Wahabi, mengapa Allah itu bertempat di arsy, mana dalilnya? Biasanya mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jawaban kita, istawa ini kata para ulama termasuk lafadz mustarak. Satu lafadz yang punya banyak makna. Bahkan maknanya dalam kamus ada sekitar 15. Ada yang bermakna bersemayam, ada yang bermakna duduk-duduk, ada yang bermakna qasadah, bermakna bermaksud, ada yang bermakna sempurna, ada yang bermakna tegak. Banyak maknanya itu. Istawa bukan cuma makna. Kalau istawa oleh kamu hanya diartikan bersemayam duduk-duduk, ini bahaya. Karena imam ketika ada di mihrab biasanya berkata kepada jamaah, istawu sufufakum. Istawu, istawu. Apa berarti disuruh duduk jamaahnya itu? Kan enggak kan? Suruh merapikan shaf. Istawa itu maknanya banyak. Karena istawa ini maknanya banyak, maka untuk menentukan pada satu makna memerlukan dalil lain. Kalau ini diartikan duduk-duduk, mustahil bagi Allah, karena akan serupa dengan makhluk. Bertempat juga mustahil bagi Allah, karena akan berarti Allah memerlukan tempat. Allah maha suci dari memerlukan apapun. Makanya oleh para ulama ini diartikan berkuasa atau istawa dalam arti Allah yang mengetahui saja, kita gak tahu. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah dikatakan ada di arsy karena ada istawa, ini bisa bertentangan dengan dalil-dalil lain. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Kita sekarang ada di mana? Ada di mana ini namanya? Ada di aula kan? Tuhan bersama kita dimanapun kita berada. Loh, katanya di arsy, kok bersama kita? Biasanya Wahabi jawab, itu ditakwil itu. Gimana takwilannya? Allah tahu dimanapun kamu berada. Ya berarti istawa, kalau begitu ditakwil juga. Allah berkuasa pada arsy. Loh, kalau istawa gak boleh ditakwil, kalau ini ditakwil. Lah berarti namanya kamu ngarang kalau begitu. Mana dalil yang menunjukkan istawa gak boleh ditakwil? Kalau wa huwa ma'akum aina ma kuntum harus takwil. Mana dalilnya? Gak ada itu. Kamu cuma ngarang. Makanya oleh para ulama ditakwil semua. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Jadi orang kalau banyak sujud pada Allah semakin dekat pada Allah. Padahal kalau kita lihat secara zahir, orang sujud itu kan dekat ke karpet kan? Apa kira-kira Tuhan ada di bawah karpet? Apa dibilang begitu? Kan enggak itu. Karena yang dimaksud dekat ini dekat secara batin, secara spiritual. Bukan dekat dalam arti badan begitu. Ini namanya takwil. Atau di dalam ayat lain Allah berfirman ya, ketika bercerita Nabi Ibrahim,
inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menuju Tuhanku yang akan memberiku petunjuk. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Apakah berarti Tuhan ada di Palestina? Kan enggak kan. Ini namanya, jadi kalau istawa itu tidak ditakwil akan bertentangan dengan ayat yang lain yang memberikan kesan pada makna yang berbeda. Karenanya oleh para ulama ditakwil. Lalu Wahabi pasti mengatakan, loh enggak, istawa itu di dalam Al-Quran disebut 6 kali, berarti muhkamat bukan mutasyabihat. Mana dalilnya kalau disebut 6 kali muhkamat? Mana dalilnya? Enggak ada kan? Kamu ini ngarang karena disebut 6 kali lalu kamu buat kaidah muhkamat. Enggak betul itu. Ayat yang muhkamat bukan ayat itu, tetapi ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa ayat itu? Karena ayat ini turunnya merespon pertanyaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik tentang sifat-sifat Allah. Dalam kitab-kitab tafsir, orang musyrik bertanya, unsub lana rabbak, Muhammad terangkan sifat Tuhan kamu. Dalam satu riwayat Al-Baihaqi, orang Yahudi bertanya, sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhan kamu. Lalu turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu kata para ulama, kaidah pembicaraan tentang sifat-sifat Tuhan harus kembali kepada surat Al-Ikhlas, bukan kepada yang lain. Mengapa? Karena surat ini turunnya mengenai sifat Tuhan. Karenanya orang membaca surat Al-Ikhlas sama pahalanya membaca sepertiga Al-Quran. Orang membaca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa gak punya faedah seperti itu, karena sifat Tuhan surat Al-Ikhlas itu. Ini keterangan para ulama. Karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Asakir, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, rujukannya surat Al-Ikhlas dalam masalah ini. Itu cara berdebat dengan Wahabi masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata Wahabi, Tuhan itu ada di arasy, setiap pukul 2 malam turun ke langit pertama di dunia. Padahal pukul 2 kalau waktu Indonesia berbeda-beda jadi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Wahabi ditanya, itu Tuhan turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Kata mereka, ya turun teruslah. Lalu kalau turun terus naiknya kapan? Mengapa gak dibilang di langit saja bukan di arasy? Katanya turun terus. Mereka ini bingung memang. Tidak logis ajaran Wahabi itu.